Hah? Ada apa? Ibumu itu loh gosipin aku di mana-mana. Katanya aku cuma makan tidur, pembangkang, gak bisa dibilangin, gak bisa bantuin apa-apa. Katanya aku pemalas. Coba kamu pikir, emang aku pemalas? Jangan marah-marah. Aku kerja 9 jam sehari. Pulang aku harus masak, ngepel lantai, cuci baju. Barang di rumah mana yang bukan aku yang bersihin? Kenapa ibumu bohong kayak gitu? Dia cuma menggosipkan, itu masalah gampang. Gampang. Sudahlah, sini. Nih, istirahatlah. Padahal sudah jam 10 pagi. Dia belum bangun juga. Aku sampai harus mengetuk pintunya pakai kain pel, biar dia merasa malu. Ibu, Bibi, kalian masih ngobrol? Iya. Mana Dara? Tidur? Sudah tidur? Baru jam berapa ini? Baru jam 7 udah tidur. Piring-piring belum dicuci. Dasar anak ini, aku bangunin. Hei, Bu, bukannya Dara emang kayak gini? Dia cuma makan tidur dan pemalas. Ibu kan yang selalu mengerjakan pekerjaan rumah, jadi ibu aja. Aku... Gak bikin sarapan. Oh, aku bangun kesiangan. Ibu pesen GoFood aja. Masih pagi udah pesen GoFood. Ibu, aku kan cuma makan tidur dan gak bisa apa-apa. Gimana aku bisa masak? Aku berangkat dulu. Aku juga mau berangkat dulu. Aku pulang. Hari ini capek banget. Mau ngapain kamu? Sana, belanja bahan makanan dulu. Sayang, aku mau cuci muka. Aku gak pengen gerak. Oke, mau double cleansing atau facial wash aja? Hari ini aku gak make upan, cuma pakai sunscreen. Jadi facial wash sudah cukup. Dara, aku udah selesai. Kamu benar-benar males kan? Aku tahu. Sayang, pinggangku sakit. Gimana ini? Sini, biar aku pijitin. Oke. Ada apa? Ada apa? Habis lahiran dia jadi kayak putri. Nangis terus, ngelebihin anak bayi. Dikasih tahu dikit aja udah baper. Pikirannya belum dewasa. Iya kan, Kak Iri? Ibu, apalagi yang harus dia lakukan? Kenapa setelah aku melahirkan, sikap ibu mertuaku berubah? Saat aku hamil, dia selalu peduli aku mau makan apa hari ini. Ibu buatkan. Aku pengen banget bakso. Kita pesen GoFood aja yuk. Jangan-jangan. Beli di luar itu gak bersih. Biar ibu belanja, nanti ibu buatkan. Setelah melahirkan, ibu mertuaku hanya peduli dengan apa yang dimakan bayinya. Cepat diminum jamunya, biar ASImu bisa lancar. Ibu, sudah berapa kali hari ini? Nanti dia bisa muntah. Makan ini aja. Jangan makan ini. Sebelum melahirkan, uang tidak pernah menjadi masalah. Kamu bisa hidup dengan tenang. Aku punya tabungan dan uang pensiun. Jadi tidak perlu khawatir. Kamu sebagai istri bisa merawat diri atau semacamnya. Dan uang kalian bisa kalian belanjakan untuk kalian sendiri. Setelah melahirkan, bahkan 1 koin pun menjadi masalah. Ini, cobalah bajumu. Lihat, gimana? Bagus nggak? Bagus banget. Cocok dipakai buat musim panas. Benarkah? Kalau gitu aku bisa memakainya kalau ke pantai. Ini bagus. Oh ya, kamu coba juga sepatunya. Wah, oke. Astaga, banyak banget yang kamu beli. Ah, ibu, belakangan ini dia akan sibuk mengurus anak. Jadi aku beliin baju. Buatmu juga ada. Berapa ini harganya? Kalian sudah punya anak. Beda sama dulu. Harusnya belajar hemat. Kok bisa kalian ngabisin uang kayak gini? Nanti berikan gajimu ke ibu. Biar aku simpenin. Sebelum melahirkan, semua hal tergantung pada aku. Kasih tahu. Aku udah ngasih tahu berkali-kali, Kak. Ada apa ini? Ada apa? Ibu, dengerin aku. Sudah nggak perlu. Ini pasti salahmu. Lain kali kalau terjadi lagi, bilang pada ibu, biar ibu marahi. Aku belum ngomong apa-apa. Gak usah ngomong. Setelah melahirkan, apapun masalahnya, itu salahku. Kenapa kamu lupa mencuci piring lagi? Iya ya, aku salah. Dara, Arya sudah kerja keras tiap hari. Kamu masih menyuruhnya cuci piring? Ibu, Dara juga kerja keras mengurus anak. Aku juga harus membantunya. Pekerja rumah itu emang tugasnya wanita. Awalnya aku tidak tahu kenapa. Tanpa aku duga, ibu mertuaku memberiku jawaban hari itu. Kalau dia nggak mau punya anak, bujuk dia. Perlakukan dia sebaik mungkin. Hilangkan kekhawatirannya. Nanti juga dia mau melahirkan anak.
nanti dia melunjak. Tidak. Makanya, setelah melahirkan kamu gak usah memanjakannya lagi. Biarin dia menangis. Kalau dia mau pulang ke orang tuanya, biarin aja. Dia kan udah punya anak. Mana bisa. Ibu, Bibi, lagi ngobrol. Dara, kamu udah pulang? Aku ada urusan di rumah. Aku pulang dulu ya. Gak makan dulu. Gak usah. Tepat waktu. Sana, susu ini Kairi. Ibu, kamu gak perlu lagi khawatir soal itu. Aku sudah diskusi dengan anakmu. Berikan susu bubuk untuk bayinya. Dan aku akan kembali ke pekerjaanku. Dan kembali ke kehidupan normalku. Kamu, apa maksudmu? Ibu, yang kamu katakan itu salah. Kalau aku dianiaya, aku gak akan menangis. Aku gak akan pulang ke orang tuaku. Karena ini adalah rumahku. Tidak peduli apa, bukan aku yang harusnya pergi. Kamu tahu, aku tidak terlena dengan kamu memanjakanku, dan aku akan memperlakukanmu sesuai kamu memperlakukanku. Dengan begitu, tidak ada yang merasa lebih baik. Ibu, kalian sudah sampai. Ayo, masuklah. Adikmu juga sudah sampai. Oh, loh, kalian sudah sampai. Kalau gitu, kalian istirahat aja sambil nonton TV. Makanannya sebentar lagi siap. Bu, biar aku bantu. Ibu, katanya mau ngasih aku hadiah HP baru. Kalau gini aja kamu cepet. Tunggu ya. Lihat, yang ini kan? Bener-bener, model terbaru. Kalau aku mana? Punyamu juga ada. Tahun lalu kamu bilang pengen jaket yang bagus kan? Ibu makasih. Aku juga membelikanmu alat penghangat. Setiap hari kamu kasih bekerja, jangan sampai kedinginan. Aku lihat kamu kurusan belakangan ini. Kenapa? Kamu makan enak kan? Iya kan? Ibu, menantumu gak kamu kasih hadiah juga? Oh, tentu saja. Ada di dalam kamar. Aku kasih sebentar lagi. Kamu tunggu aja. Ini nggak cocok. Ini bagus. Warnanya mewah dan artinya bagus. Ibu, aku lapar. Makanannya belum siap. Iya, sebentar lagi. Bentar lagi siap. Aku udah kenyang. Biar aku beresin, Bu. Bagaimana pekerjaanmu belakangan ini? Aduh, aku dipukul. Gak ada yang jaga lagi. Kalau putriku gimana? Berapa hari kamu nginep di sini? Bu, aku lagi telepon, nanti aja ya. Beneran? Ibu, kamu pasti mencemaskan kami setiap hari. Aku takut wajahmu keriput, jadi aku membelikanmu satu set skincare. Lihat, aku yakin kamu pasti cocok. Aku kan sudah tua, buat apa pakai skincare? Gak peduli kamu tua, kamu harus merawat kulitmu. Lihat teksturnya, sangat halus dan lembut. Ini sangat melembabkan. Dan produk ini sudah ada dari lama. Jadi ibu gak usah khawatir, ini aman. Ibu, bukannya kamu menyiapkan hadiah juga buatnya? Oh, iya, sudah siap. Tunggu ya. Ini hadiah untukmu. Gelang ini ada maknanya, artinya kedamaian dan kesuksesan. Semoga kamu mendapatkannya. Makasih, Bu. Mungkin tidak mahal, tapi itu benar-benar dari hatiku. Jangan tidak suka ya. Mana mungkin, aku sangat menyukainya. Kalau gitu kami pamit ya, Bu. Iya, hati-hati. Tunggu sebentar. Ini, kamu kasih ke Dara. Rasanya hatiku tidak pernah memperhatikannya. Gak usah, Bu. Udah aku berikan padanya. Oh, ini salahku. Aku tidak melihat bahwa ada menantu yang sangat baik padaku.
Aku hampir menghancurkan hatinya. Mulai sekarang, aku akan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Oke, kalau gitu aku pulang dulu ya, Bu. Iya, hati-hati ya. Anggap aja kamu gak tahu ya, jangan kasih tahu ibu. Iya, Ibu, kamu sudah bangun, ayo makan. Habis ini aku mau ke supermarket bawah buat tanya, masih ada loker nggak? Aku nggak bisa cuma diem di rumah kayak gini. Ibu, berapa umurmu? Gak usah lah. Emang kamu tahu gajinya berapa? Meskipun kecil tetap aja itu pekerjaan. Aku juga jadi bisa ngasih uang kalian. Kamu itu kelihatan capek setiap hari. Banyak pengeluaran besar dan kecil di rumah. Kenapa nggak aku aja? Kairi kan sudah masuk TK. Aku juga punya banyak waktu luang. Tidak. Aku kan emang pengen kerja. Bagaimanapun kamu seorang ibu. Tapi kalau kamu mau, ya sudah. Beneran kamu mau kerja? Kairi baru masuk TK, kamu baru sempat istirahat. Gak apa-apa, gak enak kalau cuma di rumah. Jadi mending kerja aja. Ayo. Paham juga. Menantumu beneran mau kerja? Apa kamu punya trik? Kerja di supermarket gajinya kecil kan? Kok boleh sih kerja di sini? Gak masalah gajinya besar atau kecil. Yang penting menjaganya dari menghabiskan uang. Aku itu cuma mikirin uang anakku biar gak habis. Iya juga. Beberapa tahun menikah, kalau aku gak menjaganya, uangnya pasti sudah habis. Baru kemarin pagi, aku gak tahu dia beli apa. Liciknya, dia langsung menyembunyikannya dariku biar aku gak lihat. Bukannya dia putramu. Ayo. Kenapa kamu di sini? Hei. Ibu. Apa dia mendengarnya? Biarin aja dia dengar. Ibu, kamu sudah pulang. Aku sudah menunggumu. Ayo, duduklah. Ibu, selamat Hari Ibu. Hari Ibu. Dan ini hadiah untukmu. Untukku. Iya, skincare ini sangat terkenal. Aku lihat skincaremu sudah habis, jadi aku belikan. Semoga kamu suka. Kalau gitu aku ambil piring dulu buat makan kue. Ibu, Dara udah beliin hadiah ini buatmu. Kamu gak mau mengatakan sesuatu? Mengatakan apa? Tetap aja ini dari uangmu. Apa kamu capek? Enggak, hari ini aku cuma berdiri 4 jam untuk 150.000. Besok aku berangkat lebih awal dan bekerja seharian. Besok gak usah kesana lagi. Berhenti aja. Berhenti? Berhenti? Kenapa kamu harus kerja keras tiap hari? Mending kamu nonton drama yang kamu suka dan tidur di rumah. Hah? Kamu tahu, apapun yang kamu lakukan akan selalu ada orang yang gak puas. Kamu merawat anak, dibilang gak kerja. Kamu bekerja, nanti dibilang kamu gak peduli sama keluarga. Selalu berpikir kamu tidak kompeten. Kamu bilang, kamu akan berusaha yang terbaik agar bisa didengarkan. Mulai sekarang, perlakukan siapapun dengan baik kalau dia baik padamu. Kalau dia tidak baik padamu, lakukanlah hal yang sama. Kamu mengerti? Halo Bu, Dara, besok kamu harus datang ya. Ibu beli kepiting dan semua makanan favoritmu. Iya, aku kesana setelah pulang kerja. Iya, aku punya ibu mertua yang sangat baik. Tapi di hari ulang tahunnya, aku melihat sisi lain dari ibu mertuaku. Oh, gak apa-apa, gak kotor, masih bisa dimakan. Lia, cepat bersihin ini. Oh, iya. Maaf ya merepotkan. Ayo, kamu duduk. Oh, kalian sudah datang. Ayo, duduklah. Lihat tasmu, kalau nggak ditaruh di sini, nggak akan jatuh. Yang bersih. Benar-benar.
Aku akan membantunya. Jangan, kamu di sini aja. Kamu kan tamu. Ini, makan buah. Lia, ayo cuci buah lagi. Iya. Lihat itu, tutup pancinya. Minyaknya jadi kemana-mana. Cuci itu sayurannya. Air kerannya itu yang pelan. Aku mau membantunya. Dara, udah biarin. Dia memang udah biasa masak. Pada saat itulah aku menyadari, alasan ibu mertuaku sangat baik padaku. Bukan karena aku sangat baik, itu karena aku punya suami yang melindungiku. Ada apa ini? Oh, nggak apa-apa. Aku nggak sengaja mecahin gelas. Dara, kemarilah, lipat baju-baju ini. Oh, Aku aja. bagus nggak? Bagus. Bajumu kan banyak. Udah beli lagi. Berapa harganya? Mahal ya? Nggak mahal, cuma 100.000. Dan seiring waktu, ibu mertuaku menjadi sangat menghormatiku. Dan kakak ipar sepertinya tidak dihormati. Apa itu yang kamu bawa? Oh, tadi Dara memberiku facial wash. Aku pikir, Emang mau kamu buat apa? Tiap hari kan cuma di rumah ngurus anak. Tinggal pakai air aja, udah bersih. Dan juga produk skincare itu cocoknya dipakai sama adik iparku. Ngapain kamu ikut-ikutan? Lia, kamu itu cukup fokus sama anak dan keluarga. Gak ada gunanya kamu mau perawatan. Balikin aja. Ini, Gak apa-apa kak, ambillah. Bang, ikut aku. Aku mau ngasih tahu sesuatu. Ada apa? Bukannya sikapmu itu terlalu keras sama kakak ipar? Keras? Apa maksudmu? Kakak ipar juga pernah muda saat menikahimu. Itu semua karena kamu gak peduli. Dia jadi lelah. Itu kan visinya sendiri. Kenapa jadi masalahku? Kalau boleh aku bilang, dia itu cuma pengen jadi kayak Dara. Dari aku masuk, ibu suka memerintah kakak ipar. Tapi kamu gak membelanya sama sekali. Kalau kamu tidak menghormatinya, lalu siapa lagi yang menghormatinya? Bukan aku. Kakak ipar menikahimu karena dia mencari seseorang yang bisa melindunginya. Bukan seseorang yang membuat hidupnya lebih buruk. Ketika dianiaya dia butuh perlindunganmu. Ketika sakit dia butuh perhatianmu. Ketika kesulitan dia butuh bantuanmu. Itulah yang harus dilakukan suami. Cinta itu seperti bunga. Semakin kamu perhatian, semakin indah bunganya. Jika kamu gak melakukan apa-apa, perlahan bunga itu akan layu. Selamat ulang tahun, Bu. Lia, sana, ambil piring. Gak usah. Ini. Makanlah. Cara yang bagus. Teh ini rasanya seger banget. Nanti aku bawain 2 kotak ya. Ada apa? Udah selesai masaknya? Aku masak selama 2 jam di dapur. Totalnya, ada 10 makanan yang aku masak. Masak selesai juga makannya. Terus waktu aku makan, tinggal sisa 1 lauk. Itu pun cuma tumis kubis. Oh, atau cuma kukusan kubis. Tidak, bukannya ini aku sisakan buatmu. Keluarga ini kan banyak. Ada iparmu, ada sepupumu. Bisa nggak kamu sedikit lebih berpendidikan? Kalau ngomongin soal pendidikan, empati juga salah satu pendidikan. Menunggu orang lain makan, itu juga didikan. Kamu jam berapa selesai masak? Masa semua anggota keluarga harus menunggumu buat makan? Aku nggak bilang harus menungguku buat makan bersama. Bisa kan menyisakan makanan buatku? Apa itu berlebihan? Kakak ipar, bukannya ini tentang menyisakan makanan? Ini semuanya buatmu. Kami nggak akan makan. Udah kenyang. Aku nggak bisa makan sayur kubis. Apa menurutmu ini cuma soal menyisakan makanan? Iya, tapi nggak semua. Sejak aku menikah, aku malah lebih capek daripada saat bekerja. Bangun jam 6, nyiapin sarapan, beres-beres rumah, di rumah sebesar ini. Tinggal bareng keluarga, tapi selalu bersih-bersih sendirian. Kadang aku berpikir, aku itu kayak pembantu. Bahkan pembantu aja punya hari libur. Kalau
Apa aku punya? Jaga omonganmu. Yang kamu bilang itu terlalu kasar. Bukannya semua menantu sama? Terus pernah nggak kalian menghormatiku? Ada apa? Kamu kelihatan capek belakangan ini. Kamu juga pucat. Apa ada yang sakit? Aku juga nggak tahu. Padahal aku nggak begadang. Tapi bangun-bangun rasanya kayak capek banget. Mau gerak capek. Kayak nggak mau ngapa-ngapain. Kamu nggak demam? Kalau gitu aku tanya ke apotek dan beli obat. Kalau nggak sembuh-sembuh kita ke rumah sakit. Menurutku itu cuma males. Biarin aja, 2 hari juga sembuh. Kalau nggak enak badan, telepon aku. Aku berangkat dulu ya. Dara, mataharinya lagi bagus. Sana, jemur selimut. Iya. Bersihin toiletnya. Pel lantainya juga. Lantainya udah kotor. Aku pulang. Ayo, bangunlah. Minum ini. Minuman apa ini? Teh hijau. Sangat bagus buat kesehatan. Kayaknya kamu banyak pikiran. Jadi, badanmu gampang capek dan lemah. Ini bagus buat detox. Jadi, minum teh ini dengan rutin. Ibu, kamu lihat kotak teh hijauku nggak? Oh, yang itu. Aku mengambilnya. Aku juga kecapean. Jadi aku mau dong bikin juga. Oh, kalau gitu ambil aja. Arya udah beliin 10 kotak. Dan kamu nggak menyisakan 1 kotak pun. Lemari tempat tidurmu udah penuh ya, sampai dikunci. Ibu, takut banget ya kalau aku ambil. Aku cuma takut kamu marah dan kesal. Itu cuma teh hijau. Semahal apa? Kalau ada pekerjaan aja, selalu mikirin aku dulu. Giliran makan makanan enak aja, aku selalu jadi yang terakhir. Apa aku ini kalian anggap barang yang selalu ada waktu kalian butuhkan? Kenapa? Aku gak punya hutang sama kalian. Mulai sekarang siapapun yang mau mengerjakan, kerjakan. Aku berhenti.